CNC dan lain sebagainya ya. Nah nanti itu udah dapat semua, cuma yang non konvensional tadi nanti dapatnya di semester akhir, mungkin kelas 3 semester ganjil barangkali ya, itu perkakas lanjut. Nah mesin bubut, ini mesin bubut itu nah ini bentuk mesin bubut. Barangkali yang belum pernah tahu mesin bubut itu apa atau apa lead mesin bubut. Jadi dipakai untuk membentuk benda kerja ya. Dalam bentuk silinder, Mas. Dalam bentuk silinder ya. Proses kerjanya dia berputar, kemudian benda kerja dipasangkan di pencekamnya, kemudian di situ ada toolnya, kemudian benda kerja akan bergerak, memotong, membentuk benda sesuai dengan yang diinginkan. Coba ini ada ini contoh simulasi mesin bubut. Nah ini mungkin yang agak lebih jelas yang ini. Nah ini yang nah itu tadi sekilas tentang pekerjaan bubut. Ya model pengoperasinya seperti itu. Kemudian di dalam praktek bubut nanti kan mesin itu memang sudah diatur bersilang-silang begini. Tidak lurus, ya tujuannya untuk keamanan supaya nanti kalau bendanya terlepas atau kuncinya terlepas ini tidak mengenai temannya atau orang lain. Ini beberapa produk dari pekerjaan mesin bubut. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang bentuk-bentuk silinderis ini pekerjaan di mesin bubut. Tapi kalau dalam bentuk bor-bor yang kecil-kecil seperti ini, bentuk segi 6, ini pekerjaan mesin press. Jadi ini kebanyakan kalau lihat gambar ini
kebanyakan pekerjaan dari mesin bubut. Baik pekerjaan bubut manual maupun CNC. Jadi walaupun nanti saudara belajar CNC ya, belajar juga pemrograman, tapi dasar ini juga harus bisa. Karena CNC itu dipakai untuk produksi massal. Jadi belum tentu Anda nanti di industri itu punya mesin CNC. Kecuali kalau industri memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan komponen. Seperti kayak Yanmar, kalau di Pandaan, kalau di Jawa Timur itu. Seperti di Astra, ya, Aspira itu mengerjakan komponen-komponen. Jadi mereka punya banyak mesin CNC karena mereka memproduksi part atau komponen secara massal sebanyak. Tetapi kalau untuk kebutuhan perawatan, nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan itu hanya punya mesin manual karena mesin CNC kan mahal, mesin manual. Nah, di dalam mendukung kebutuhan dari perawatan, kalau ada yang rusak misalkan roda gigi rompal, saudara bisa membuatkan dengan secara manual. Tapi kan harus menguasai perhitungan roda gigi, teknik pemotongannya, teknik settingnya. Jadi tidak semua CNC, mungkin kadang-kadang masuk kuno itu yang harus dipelajari itu CNC, salah, nanti justru malah nanti tidak tepat sasaran, karena di industri itu banyak yang belum mempunyai mesin CNC. Bahkan hampir 90% itu di luar manufaktur, perusahaan-perusahaan manufaktur itu enggak punya, yang punyanya yang mesin-mesin manual ini. Baik press maupun bubut. Jadi bubut taruh press itu jadi. Kemudian kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain tinggal dijasakan aja biasanya. Tapi kan Anda harus ngerti, menjasakan itu tidak sembarangan. Kalau saudara menjasakan, ya saudara harus membuat gambar kerja. Ya, kalau misalkan saudara ini posisi Anda di industri, ada misalkan roda gigi yang rusak. Saudara mau menjasakan ke bengkel mana? Ke bengkel Cokro Bersaudara, kemanapun ya. Saudara mesti harus yang benar itu ya, ini yang benar loh ya, harus menggambar. Nah, kemampuan ini kan sudah dapat Anda peroleh ya, melalui saudara menguasai software aplikasi, baik CATIA, baik SolidWorks. Salah satu saja cukup. Kemudian syarat-syaratnya itu dicantumkan di dalam gambar. Misal, toleransi, ini sekian. Kemudian, apalagi kekerasan, sekian. Materialnya apa. Itu harus saudara cantumkan. Gitu. Nah, ini contoh yang benar. Gitu. Anda pekerjaan ini tidak akan keliru kalau saudara melakukannya dengan benar. Coba kalau misalkan saudara melakukan seperti ini contoh, saudara ada alat komponen yang rusak, seperti roda gigi tadi, saudara ke bengkel. Nanti dengan bengkel ditanya, Pak ini atau Mas, ini bahannya apa? Jawab saudara apa? Yus pokoknya kayak itu, aku njaluk sing persis kayak itu. Kemudian ini dikeraskan apa tidak Pak? Lah, itu dikerasnya apa tidak itu? Ya saya minta itu, kalau itu dikeraskan ya dikeraskan. Ya, terus kemudian yang lain mungkin ditanya saudara, wis pokoknya kayak seperti itu. Itu kalau saya sebagai seorang bengkel, saya akan berpikir, oh iki sing nggowo iki ora ngerti. Ya. Jadi saya lebih bisa sembrono gitu. Sehingga saya tak kasih material, pokoknya tak kasih material kira-kira sing gampang rusak. Syukur-syukur tak kayak material sing cepat rusak.
Bisa begitu, Mas. Gitu. Tetapi kalau saudara membawa seperti itu, orang yang dikasih pekerjaan atau orang di pihak bengkel kan berpikir, gitu. Wah, ini main-main ini, bahannya aku kudu iki, kekerasannya kudu sakmene, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang terakhir tadi, ketoke itu tegas ya, Mas. Ketoke tegas ya, tapi justru malah apa? Anggapan orang bengkel ini wong ki tegas tapi goblok kan seperti itu, enggak ngerti. Tapi kalau Anda seperti saya tadi, gambare sudah orang itu sudah kelihatan kalau gambare terus kemudian syarat-syaratnya. Lah itu akan mikir orang bengkel, aku raiso main-main lah ini. Nah, akhirnya apa? Pekerjaan itu tadi bener. Kalau enggak, saudara bisa dipermainkan. Nah, iso tak kayak bahan sing kayak ini, ben engko setahun rusak dan tidak ning aku meneh lah, itu yang enggak positif akhirnya. Begitu ya ceritanya. Terus kemudian ini yang kalau buat ulir, ini ada juga membuat ulir tapi nggak segede ini. Jadi kalau di industri ulir ya dibuat di mesin bubut sampai gede seperti ini juga di bubut. Contohnya kalau silinder jalan dulu Mas itu ya di bubut Mas. Kalau saudara lihat di PT Barata sana dibuat itu, dibubut itu. Nah poros kapal itu gede ini seberapa itu sebesar pohon batang kelapa itu kan. Panjangnya panjang sekali ya. Porosnya kapal laut. Ya. Nah bubutnya dibubut itu, dibubut. Masangnya saja naikkan ke mesin bubut itu bisa berhari-hari. Ya. Nyetingnya itu bisa berhari-hari. Belum jalannya. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan bubut. Jadi buat Anda kalau saya boleh menyarankan itu Mas ya, saudara lihatlah pameran perkembangan teknologi manufaktur. Ada di 2 tempat, di Jakarta dan di Surabaya. Ya, kalau pas di Surabaya ya silahkan lihat. Wong delok ya gratis, tinggal daftar saja. Saudara akan melihat perkembangan teknologi manufaktur. Supaya apa? Memotivasi diri Anda. Oh, ternyata teknologi manufaktur itu seperti ini. Yang terbaru kayak seperti ini. Material yang dilonceng oleh apa perusahaan-perusahaan itu, saudara akan tahu, oh ternyata ada material baru. Produksi Cina, produksi ini gitu. Ya, saudara bisa tanya, kalau seperti ini, misalkan machinery steel itu berapa harganya, bisa tanya begitu. Sehingga saudara bisa membandingkan dengan yang lain. Terus tanya, gimana machinability-nya, kemampuan di mesinnya bagus apa enggak. Kayak gitu. Ya mumpung masih muda, ya bisa saudara pergi ke Surabaya berbondong-bondong. Ya kalau enggak pandemi gitu, mudah-mudahan ya cepat berlalu ya. Udah bisa naik kereta bareng-bareng satu kelas gitu, rame-rame lihat sana. Naik kereta turun di Gubeng itu kan dekat stasiun Gubeng itu cuma jalan 1 kilometer itu udah sampai di tempat pamerannya itu. Itu Mas. Nah kemudian ini adalah operasi-operasi pemotongan. Ini ada pemotongan alur, pemotongan ulir, pembubutan dalam, boring, dan seterusnya. Mungkin saya akan lihatkan video untuk macam-macam pemotongan. Dah. Basic operation. In this video, we will discuss the basic operation in the day. Ini
Tolong perhatikan ini. Operation which produces basic workpiece chunk. In this operation, the tool is fed at right angles to the axis of the workpiece. It reduces the length of the workpiece. Various types of lathe operation we'll discuss in the next video. Turning operation. In this video, we will discuss the turning operation of the lathe. Turning is the machining operation in which excess material is removed by rotating the workpiece against a cutting tool. Workpiece feed, that is F, depth of cut. Knurling operation. In this video, we will discuss about knurling operation in the lathe. It is the process of indentation of various forms on cylindrical surfaces. Knurling tool. Workpiece. A knurl tool is held in tool post and pressed against the rotating work. It is done to provide grip on holders and screw heads. Grooving. In this video, we are going to see about grooving operation. Grooving is also known as recessing, undercutting, or necking. Consider a workpiece held in lathe. The grooving tool is fed crosswise against the rotating workpiece. A groove is the location of an indentation in the part. This indentation can be square, round, or angular in the shape. The function of a groove is usually to allow room for a fitting part such as a rubber o-ring. It could also be the place where another part fits into this part. Grooves also provide a relief in the backside of a thread where the thread terminates. Drilling. In this video, we will discuss the drilling operation of the lathe. It is a process of making holes on workpiece. The drill is fed slowly into the workpiece, which is revolving in a chuck. Chuck. Workpiece. Drill tool. The drill is held stationary in the tailstock spindle. Reaming. In this video, we are going to see about reaming. Reaming is the operation of finishing and sizing a hole which has been previously drilled or bored. Consider a workpiece held in lathe. The tool used is called reaming, which has multiple cutting edges. The reamer is held on a tailstock spindle, either direct or through a drill shaft, and is held stationary while the work is revolved at a very slow speed. The speed varies from 0.5 to 2 mm per revolution. Hence, reaming is done.
boring operation. This video, we will discuss the boring operation on the lathe. Boring is the operation of enlarging the previously trimmed bore with the aid of single point cutting tool called boring tool. Workpiece, boring tool. If the hole is enlarged only through a certain depth, then it is referred as counter boring. If the tool is fed at an angle to the axis of rotation, it is called internal taper turning. Enlarged hole, margin off. In this video, we will discuss the margin off operation the lathe. Workpiece, cutting off tool. Margin off is the operation of separating the finished workpiece from a bar stock. The operation involves feeding the cutting tool into the rotating workpiece. Oke, itu tadi beberapa operasi bubut ya, pembubutan. Ada 8 ya, 8 operasi, atau mulai dari passing operation, kemudian turning operation, kemudian knurling operation, jadi membentuk pegangan supaya tidak tidak licin. Nanti Anda juga praktek itu ada yang namanya knurling. Jadi nanti di praktek nanti ada juga. Kemudian ada yang grooving, jadi membuat alur atau celah. Kemudian ada drilling operation, pengeboran, jadi mesin bubut itu juga bisa dipakai untuk ngebor. Kemudian ada rimming itu membuat lubang yang presisi. Jadi kalau saudara pernah belajar di gambar teknik itu, kalau toleransinya H7 itu kalau di mesin bubut itu bisa dibuat dengan rimmer. Jadi misalkan kalau yang kecil-kecil, kalau kita punya sampai 22. Jadi 22 H7, 20 H7, 18 H7, 16 H7. Nah, nanti ada rimmernya. Nah, sebelum di rimming itu dibuat lubang yang presisi tadi sesuai dengan toleransi tadi. Itu biasanya kalau misalkan rimmer 16 itu dibor dulu 15,75. Paling tidak 15,5, 0,5. Baru dilakukan rimmer sehingga nanti hasilnya juga halus dan ukurannya sesuai H7 ya, H7. Kemudian ada juga boring itu pembesaran lubang. Jadi kalau kita mau membuat lubang diameter 100, tidak mungkin dipakai mata bor karena besar itu harganya juga mahal. Sehingga dibor dulu ya, misalkan 22, kemudian diperbesar. Istilahnya boring, diperbesar lubangnya. Kemudian yang terakhir itu adalah parting off, jadi dipakai memotong. Jadi bisa dipotong, misalkan poros atau as yang itu bisa dipotong di mesin bubut. Jadi tidak digergaji. Gergaji kan lama dan susah. Ya. Bisa digunakan namanya pahat potong. Nah, operasinya disebut parting off, jadi untuk memotong benda kerja. Ini sering dilakukan di pekerjaan mesin bubut. Jadi itu tadi adalah
teknik-teknik pemotongan. Nanti kalau di ujian ini mesti keluarin biasanya. Tugas atau ujian nanti ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian mesin bubut. Ya. Ini bagian-bagian dari mesin bubut. Nama-namanya ini ya. Nanti sambil berjalan itu sambil ngapalkan, sambil hafal. Oh, yang ini namanya tile stock. Ya, ini namanya. Oh, ini namanya meja ini saddle. Ada yang namanya cibin. Cibin itu tempat penampung penampung chip atau penampung tatal hasil pemotongan, ditampung di sini. Kemudian ada cak, oh ini cak yang dinamakan. Oh ini headstock yang ya. Ini ada guard, itu adalah pelindung. Kalau mesin-mesin yang modern yang baru itu ada pelindungnya. Kalau mesin yang lama punya kita itu tidak ada pelindungnya. Oleh sebab itu diperlukan diperlukan kerja itu yang betul-betul teliti gitu. Betul-betul teliti, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, gitu. Santai tapi serius, gitu. SOP-nya itu dijalankan, berhati-hati, kira-kira seperti itu. Oh ini tempat pahat, tulpos, sambil berjalan sambil dihafal. Sering didiskusikan artinya. Itu loh, di tulpos itu loh. Tulpos sing ndi ya ini lama-lama kan apa. Kemudian ada ini apa? Ini DRO. DRO itu singkatan digital readout. Nah, ini yang model terbaru sekarang ini. Jadi gerakan maju, pokoknya gerakan itu ini. Jadi kalau mau makan 50 kita tinggal lihat DRU-nya jalan, sampai 50 berhenti. Nah, ini sangat membantu kalau saudara usaha di mesin bubut ganti aja DRU. Kalau dulu mahal, sekarang 2 juta setengah dapat sekarang. Walaupun buatan Cina penting bisa kena digawe. Membantu operator ya, supaya pekerjaan itu lebih presisi. Kalau menggunakan DRO ya, ini kalau kita menggunakan ini Mas, menggunakan pemutar yang skala pemutar. Ini lalu mesin lama ya tidak tepat Mas. Kurang tepat. Misalkan kita mau motong 1 mili gitu, bisa-bisa kita kelebihan atau kurang. Tapi kalau di cover dengan DRO ini akan tepat. Gitu. Jadi yang punya mesin-mesin lama itu tidak apa-apa, dibelikan DRO. Sehingga hasil ukurannya itu bisa lebih tepat. Nah, barangkali orang tuanya yang punya mesin, yang usaha ini, dilanjutkan aja, kalau bisa diperbaiki, kualitasnya diperbaiki. Misalkan dengan pengetahuan Anda melihat teknologi pameran teknologi manufaktur, saudara bisa mengubah. Wah ini toolnya kurang sip ini. Nah, kalau lihat pameran tuh toolnya ini yang pakai yang bagus, saudara bisa ganti. Ya. Begitu. Jadi tidak monoton, jadi terus berkembang. Lebih baik, tambah maju, tambah besar gitu. Karena mungkin orang tua nggak sekolah di bidang ini. Nah, kalau saudara lihat di industri Pasuruan, musim memahami Pasuruan ya, saya kan banyak industri-industri manufaktur di desa apa itu hampir satu kampung punya mesin bubut. Gitu. Dia membuat komponen-komponen kendaraan, komponen-komponen sepeda. Gitu. Nah itu biasanya tidak berlatar belakang pendidikan teknik. Mungkin ada yang sekolah di madrasah, sekolah di SMA, SEMEA gitu ya, sekolah ekonomi dan sebagainya. Tapi memang dia karena tuntutan dia harus berusaha belajar. Dia tidak punya latar belakang teknik.
Nah, oleh sebab itu kalau mungkin lah ada orang tuanya yang seperti itu, ya saudara harus mengubah. Kamu disekolahkan, sekolah teknik ya harus ada perubahan. Justru tambah lebih baik, pekerjaannya lebih cepat, ya, lebih bagus, sehingga lebih menguntungkan. Begitu kira-kira. Nah, nanti ini ada mesinnya. Kemudian juga mesin ini dilengkapi dengan alat bantu mesin. Alat bantu mesin. Ini contoh alat bantu mesin. Nah, alat bantu mesin yang pertama ini adalah senter berputar atau senter tetap. Nah, disebut senter. Ada dua tipe, senter berputar dan senter tetap. Nah, senter itu gunanya untuk apa? Kalau kita itu bubut, ya, panjang, artinya kan yang dicekam itu kan satu sisi saja. Yang keluar dari pencekamnya panjang. Nah, kalau lebih dari 3D keluarnya dari pencekam ini, menonjolnya benda kerja dari ini harus digunakan senter. Kalau tidak, bergetar. Kalau bergetar jadi banyak masalah. Yang pertama, pahatnya gampang gempal. Yang kedua, kualitas permukaannya, hasil permukaannya tidak bagus, kasar, dan seterusnya. Oleh sebab itu diperlukan senter ini. Nah, ada senter tetap, senter berputar. Ini biasanya keluar kalau di dalam uji kompetensi itu. Fungsi senter tetap itu apa? Senter berputar itu apa? Kalau senter berputar jelas untuk putaran tinggi. Kalau senter tetap ini biasanya untuk putaran rendah. Ya, beban besar, bahannya gede, putarannya rendah. Kalau ini bahannya kecil cenderung putarannya tinggi. Itu adalah senter pada mesin bubut. Kemudian yang berikutnya, yaitu alat bantu lagi, yaitu adalah cak. Adalah pencekam benda kerja. Ini ada dua tipe yang continuous dan tipe yang independen. Yang continuous itu, kalau ini kan ada 3 rahang, ada 4 rahang. Ya. Kalau yang continuous cak itu, kalau diputar satu, ini kan juga ada lubang pemutar 3 ini. Jadi kalau yang continuous cak, ini kalau diputar ini semua bergerak, mencekam. Ini disebut continuous cak. Baik yang rahangnya 3 maupun rahangnya 4. Jadi kalau diputar satu, tiganya itu bergerak mencekam benda kerja. Terus kemudian kalau yang independen ini tidak bisa bergerak bareng satu-satu. Jadi diputar satu, dia gerak satu, diputar satu, gerak satu. Sehingga untuk menggunakan rahang 4 ini harus di setting benda kerjanya. Jadi nanti disetting supaya nanti putarannya bulat. Nah, kelihatannya kan mudah yang ini, yang continuous cak. Tetapi kalau saudara lihat bengkel di luar itu suka menggunakan independent cak. Nah, kenapa? Ada perbedaan. Kalau yang continuous cak ini, satu rahangnya itu aus, maka pencekamannya tidak kuat. Tidak kokoh mencekamnya. Nah, kalau ininya baru tidak apa-apa. Kalau lama ini biasanya ada siligenji, sehingga mencekamnya tidak kuat. Tetapi kalau ini kuat. Jadi kalau untuk benda-benda yang besar ini kuat, sehingga jarang sekali kala pembubutan ini bendanya berputar, munyer di sini. Jadi karena tidak kuat. Tapi kalau yang ini seringkali lupa, ini bendanya ikut berputar. Nah, ini yang kelemahannya. Nah, oleh sebab itu Anda bisa mengantisipasi. Kalau ini sudah seperti itu harus dilakukan perawatan.
Nah, ini balik perawatan. Tugasmu ini ya perawatan. Produksi ya tugasmu, perawatan juga tugas. Gimana caranya? Nah, digerinding. Jadi dipasang bersama-sama, kemudian digerinding. Ini adalah bagian dari perawatan. Gitu. Ini adalah pencekam. Kemudian ada lagi yang namanya pencekam kolet. Nah, ini model pencekamnya seperti ini ya. Nah, kalau begini tidak diceritain tak ya kurang ini. Mungkin butuh praktek ya, praktek mesti iso bayangnya lebih cepat membayangkan. Kolet ini dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang permukaannya itu sudah halus, sudah bundar, presisi. Nah, kalau dicekam di cat, ya, kalau dicak yang atas tadi, kalau bendanya sudah permukaannya sudah bagus, ya, ini bisa kalau dipakai ini bisa ngecap gitu, bahasa Jawanya itu ngecap, meninggalkan bekas. Jadi akhirnya jadi jelek. Gitu. Apalagi kalau pencekamnya yang kuat ini ngecapnya tambah kelihatan. Sehingga performa benda kerja itu kurang bagus. Sehingga kalau menginginkan ya benda kerjaan itu permukaannya tidak lecet, tidak rusak karena sudah halus ya, sudah bagus permukaannya, ini pencekamnya adalah kolet. Ini pencekamnya ini. Oke, kalau ya ini ada yang lain yaitu pencekam faceplate. Ini termasuk pencekam benda kerja, tapi untuk mengerjakan benda kerja yang pengerjaannya itu lubang, tetapi bentuk benda kerjanya itu tidak beraturan. Contoh seperti ini, seperti di gambar ini. Pengennya mengerjakan lubang ini, tapi benda kerjanya tidak beraturan. Ini kan tidak bisa dicekam dengan dicak. Otomatis dicekam di faceplate ini. Cuma harus nyeting tengah lubangnya. Jadi benda kerja yang tidak beraturan pun bisa dikerjakan di mesin bubut. Kemudian yang berikutnya adalah steady rest. Ada dua, yang polores atau steady rest dan polores. Nah, steady rest itu diam. Jadi fungsi dari steady rest ini untuk mendukung. Jadi kalau kita mengerjakan membubut benda misalkan 2 meter, 1 meter, itu kan lendut. Setelah diputar itu melendut. Oleh sebab itu untuk supaya tidak melendut, putarannya tetap smooth, dipegang atau ditahan oleh steady rest ini. Ini contoh gambarnya seperti ini. Kalau yang namanya steady itu diam, tidak bergerak. Tapi kalau polores, dia akan bergerak mengikuti gerakan toolnya. Jadi toolnya motong pada saat turning operation, yaitu dia akan mengikuti. Itu namanya polores. Ini kalau sudah praktek ini kelas telu mas ini. Kelas kalau kelas 3 akhir ya. Itu ada proyek produksi nanti mesti ketemu yang ini kayak pekerjaan sing nyeleneh gitu. Kemudian apalagi? Nah ini kemudian yang satu adalah ledok. Ledok itu kalau Anda membuat tirus dengan 2 senter itu tidak menggunakan cak. Nah supaya berputar gimana? Ada pembawa dan ini piring pembawa dan pembawa atau disebut ledok. Barangnya kayak seperti ini. Nanti Anda juga mempraktekkan ini pada praktek berikutnya. Jadi kalau membuat tirus yang sangat kecil dengan menggunakan 2 senter, menggeser kepala lepas, ini alatnya namanya ledok. Itu kira-kira ini adalah
alat bantu mesin bubut. Tadi alat yang pertama itu alat utamanya mesin bubut, ini alat bantunya. Tuh, silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan ke putaran mesin. Nah, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin ya kalau saya gini kan sih bayang-bayang nih ya, karena belum pernah kecuali yang dari SMK kan kemungkinan besar sudah dapat. Kalau belum dapat ya kebangetan SMK ngendi itu ya. Kalau SMK yang yang bagus seperti SMK negeri, SMK nasional itu biasanya sudah dikasih pelajaran seperti ini. Mesin bubut utamanya. Oke, lanjutkan dengan putaran. Kenapa putaran itu harus dihitung? Putaran itu sangat penting karena dengan putaran itu kita bisa mengelola pekerjaan. Cepat apa ora, ya toh. Nek cepat itu gimana pengaruhnya ada cepat, tidak ada masalah ya enggak apa-apa. Tapi kalau cepat ada masalah ya rugi nanti ya. Jadi kenapa N itu harus dihitung? Ini tidak di mesin bubut, tak di mesin press, mesin CNC, mesin canggih tetap dihitung ya. Tetap ditentukan putarannya. Karena pekerjaan itu cepat selesai ya karena putaran. Tidak semua putaran itu tinggi terus cepat selesai, tidak bisa seperti itu. Tidak semua benda kerja, tidak semua alat potong itu dilakukan dengan putaran tinggi. Seperti misalkan kalau kita nanti bicara pahat potong HSS itu tidak bisa dibuat putaran tinggi rusak. Jadi memang ada khusus tool-tool yang bisa dipakai untuk putaran tinggi. Tapi biasanya korelasinya itu mahal gitu. Tugas Anda itu ya bisa menjembatani pekerjaan ini. Jadi kapan saya menggunakan pahat A, kapan saya menggunakan pahat B, mana yang lebih menguntungkan? Ya ini Anda yang mengelola ini berdasarkan pengetahuan yang sudah saudara kuasai. Jadi rumus putaran itu adalah P dibagi dengan V kali D. D-nya itu adalah diameter benda kerja. Benda yang berputar, bagian yang berputar. Tapi kalau di mesin press itu yang berputar kan pahatnya, cutternya. Jadi D-nya itu adalah D cutter. Kemudian menghitung ini, ya P itu kecepatan potong. Kecepatan potong itu adalah kecepatan keliling dari benda kerja yang bintang jumpat yang dinyatakan dalam 1 meter per menit. Nah, untuk menentukan kecepatan potong itu, seorang praktisi itu rasa goleki sing angel-angel ya kita merujuk ke tabel yang banyak dikeluarkan oleh industri yang membuat tool. Nah, contoh yang di sini itu adalah tabel yang kita bisa gunakan. Ini untuk pahat HSS ya. Jadi kalau misalkan kecepatan memotong mesin steel untuk baja karbon itu kecepatan potongnya kalau dalam satuan milimeter per menit itu 27. Kalau untuk memotong baja keras itu 9 tool steel itu 21. Kalau memotong cast iron itu 18. Bron itu 27. Aluminium itu 61. Jadi nanti saudara bisa ngambil di sini ya, dengan di katalog yang direkomendasikan oleh industri atau perusahaan yang membuat tool itu. Jadi itulah trik istilahnya bukan trik ya, itulah adalah hal yang harus diketahui oleh para profesional.
Ya, kalau kita ngitung sendiri ya susah Mas. Kerjaan mari-mari, industri itu enggak penting yang kayak gitu. Yang penting yang mari selesai yang dapat duit. Nah, tuh. Ini contohnya saja ya kalau kita itu membubut benda kerja diameter 16, bahannya C7, bahan yang digunakan HS berapa putaran spindel. Nah, ini dimasukkan di lem rumus. B-nya diambil di sini. Wah, ini apa? C37 itu mesin seal pakai 27. Sehingga nanti dimasukkan di dalam rumus, ketemunya putarannya adalah 537. 537 RPM. Nah, nanti putaran mesin diatur mendekati ini. Nah, kalau pakai pemindah gigi pemindah nggak iso tepat. Tapi kalau sekarang kan pakai variable speed. Nah, itu pakai digital variable speed itu bisa. Mesin-mesin sekarang sudah dilengkapi dengan variable speed, terutama mesin-mesin yang dari Cina itu sudah banyak yang pakai variable speed. Tuh, nanti diatur putarannya 537 RPM. Jadi diambilkan di tabel ini. Ini contoh. Jadi kecepatan potong itu tergantung dari satu material benda kerja yang dipotong. Kemudian yang kedua tergantung dari bahan pahat yang dipotong. Tergantung dengan kondisi pemotongan. Nah, mesin lawas, mesin baru kan kondisinya kan berbeda. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, nanti selanjutnya untuk tool ini Anda tidak ASS saja. ASS itu paling rendah. Cutting tool, alat potong, mesin perkakas paling tingkatannya itu paling bawah. Atasnya ada lagi yang namanya paduan tuang atau disebut stylit. Atasnya lagi ada cemented carbide. Atasnya lagi ada seramik. Atasnya lagi ada sermet, seramik metal. Atasnya lagi ada burason, boronitrit, apa itu ya? Singkatannya burason. Kemudian yang paling atas itu PCD, polycrystalline diamond. Jadi kalau ketemu saya di perkakas selanjutnya, nanti saya akan mengajarkan, mendetailkan itu, bagaimana memilih tool, memilih material, memilih tool. Tuh. Ini ini sekilas saya perkenalkan di awal itu jenis-jenis pahat HSS, ya, disebut high speed steel. Ujian ini ya anak sing ra iso lho Mas. HSS apa Mas? Enggak tahu Pak. High speed steel itu baca berkecepatan tinggi. Ini tahan aus, tahan pakai, tapi ada yang lebih tahan aus, tahan pakainya. Di atasnya itu lebih tahan pakai dan lebih tahan aus, lebih tahan panas. Itu HSS itu biasanya dipakai di gergaji, pisau potong fresh, pisau potong bubut, dan bor. Itu kebanyakan yang dijual di pasaran itu banyak HSS. Nah, kalau bahan yang lain dari carbide harganya mahal. Istilahnya dikenal solid carbide. Jadi bor solid carbide harganya ya lumayan. Itu ada yang tipe M, ada yang tipe T. Kata saya itu, yang tipe M itu agak murah. Yang tipe T mahal. Tipe T itu lebih kuat. Tapi gerindanya rada susah ulet. Pembentukannya kan pakai gerinda untuk pisau potongnya. Kemudian ada hasil yang dilapisi atau spesial. Jadi kalau saudara lihat mata bor ya, kalau saudara lihat di pasar yang warnanya kuning seperti Mas, pernah lihat kan?
betul yang dipakai tukang-tukang kayu itu yang kuning seperti emas atau ireng kelam itu dilapisi titanium carbide ya, dilapisi tungsten carbide. Untuk apa? Hanya lapisan saja ya, untuk supaya lebih tahan aus, sehingga performanya lebih baik, tahan lebih lama sedikit daripada yang tidak dilapisi. Nah ini dari produk-produk dari Cina itu sudah seperti itu semua. Ini contoh gambarnya ya. Nah ini yang kuning-kuning ini loh, yang hitam kuning ini. Kalau yang hitam itu dilapisi tungsten carbide, yang kuning itu titanium carbide. Kalau biasa ya putih seperti ini hasilnya. Seperti ini. Nah, kemudian ini yang di atasnya, ada cemented carbide. Ini yang sekarang banyak digunakan, cemented carbide. Jadi tukang-tukang bubut di Comboran, di industri-industri menengah ke bawah itu, industri kecil seperti di Pasuruan itu, nah itu sudah pakai carbide, tidak pakai asbes. Kenapa? Dia kualitasnya lebih bagus, lebih tahan aus, lebih tahan panas. Ya. Kemudian harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau. Jadi ada carbide ini termasuk bahan komposit ini. Karena komposit itu paduan ya. Jadi paduan bahan yang keras gitu, dipadu dengan serbuk kobalt untuk dijadikan satu sehingga jadi sebuah benda yang namanya cemented carbide. Jadi untuk mengerjakan besi tuang, mengerjakan logam peru tidak cocok untuk baja, tetapi untuk yang sekarang itu sudah cocok, sudah ada. Jadi tergantung speknya. Speknya itu berarti C6, C8, C9. Nah itu nanti bisa diajarkan di sana di teknik perkara selanjutnya. Jadi supaya nanti bisa membedakan part cemented carbide C9 itu untuk apa. Nah, tugasnya seorang profesional praktisi lapangan itu cuma itu. Saudara punya catatan, ya, pengalaman-pengalaman hal seperti ini. Sehingga saudara kalau ada sales, ada pengerjaan-pengerjaan ini kok dikerjakan kok sulit sekali. Saudara bisa menganalisis, loh lah ini salah Pak HT, ini kamu pakai C6, mestinya C9. Tuh. Contoh seperti itu. Jadi saudara nanti bisa menganalisis suatu pekerjaan, menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan. Misalkan ditanya kalau sama operator, Pak ini kecepatannya berapa ini Pak kalau saya pakai ini? Lah, itu saudara yang harus bisa menjelaskan. Ini Pak HT apa lagi? Oh Pak HT itu, coba saya tak delokin, lihat aja di katalognya. Oh ini kecepatannya sekian. Jadi putarannya kamu buat sekian. Begitu, itu sarjana profesional. Orang dididik di bawah lab, ya, mana roda gigi rusak, atau poros putus, waduh, ini bahannya apa ini? Ntar saya ke lab politeknik aja. Suwen, ya, terlalu lama. Itu saudara menyelesaikan masalahnya itu kurang profesional. Artinya begini, sesuai dengan fungsinya. Kalau misalkan perusahaan keburu dia harus produksi, mosok digone lab, mestinya lah mandek. Operatornya mandek kabeh. Itu harus betul-betul dimanage, diperhitungkan itu. Jadi kalau mesin itu berhentinya berapa jam, berapa harian, semakin cepat dan semakin bagus. Tuh. Jadi tugasnya Anda itu nanti itu. Nah, kalau kamu tidak ngerti ya repot. Jadi sebetulnya seorang profesional atau praktisi di lapangan itu ya bondone ya ini data-data ini Mas, karena buat database kan ya, database material, database metode. Tinggal saudara lihat di situ database tentang perlakuan bahan, perlakuan panas. Coba kalau saudara ditanya, Pak ini dikeraskan temperatur berapa?
Kalau saudara paham itu bahannya apa, Mas? Oh, ini Pak asam 705. Oke, terus kamu sudah lihat. Bentar, tak carikan tak. Lalu 5 menit ketemu. Enggak, itu di anu aja, di temperaturnya dibuat 820. Nanti ditahan 10 menit aja karena bendanya enggak terlalu besar. Kemudian dipencing oli. Ah, itu. Saudara harus banyak ini punya data seperti itu. Bahannya apa Pak? Itu bahan apa itu? Poros. Oh, poros itu masonry steel. Cari masonry steel. Ketemu asap. Saudara suruh beli asap. Pak, asapnya tidak ada, kosong. Saudara lihat lagi, cari kesamaannya asap di boiler itu apa. Oh, boiler, cari yang boiler PCN 160. Nggak ketemu lagi. Hitachi, ya, S45C, terus Xiongpeng, Daido, nah, gitu. Ketua pintar menyelesaikan masalah, padahal cuma melihat database yang kamu simpen tadi. Ya, nah ini contoh saya berikan gambaran lagi. Saya tahun lalu ya, setelah itu diminta oleh pabrik rokok di sini di BAT yang dulunya Bentul itu Mas. Pak, saya mau buatkan puli, tapi ini mesin nggak boleh berhenti loh Pak. Ya berhenti, maksudnya nggak berhenti lebih urusan. Ya berhenti boleh, tapi ya enggak. Paling lama 1 jam. Itu kira-kira bisa dibuat apa enggak? Kalau saudara tidak punya data-data tentang puli, timing belt, ya kangelan. Ya cuma saya, udah Pak, saya ke sana, saya ikut diberhentikan ya. Ya paling lama 1 jam. Berhentikan, saya cuma mengukur diameter porosnya, ya kan? Diameter porosnya, tebelnya, dan itu udah. Terus saya lihat pulinya lihat Pak, pulinya saya catat speknya saja. Terus saya bawa, enggak ada 15 menit. Loh sudah Pak, sudah pasang lagi. Nah ini udah buatkan. Nah, data-data yang lain tentang pitnya, tentang kedalaman giginya, ya, lihat di tabel. Oleh spek seperti ini, pit sekian ini, kedalamannya sekian. Ya sudah, kita buatkan, ya kan. Selesai 1 minggu dicoba. Ini Pak, bulenya sendiri itu dicoba. Awalnya yang nyoba operatornya, kok ini porosnya kok enggak masuk. Kok susah Pak masuknya. Barang presisi itu kan susah. Kemudian bulenya yang masang sendiri. Kan dia sudah pengalaman ya di bidang mekanik trade itu, pasang langsung wes good. Nah, good job. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, ini baru itu yang namanya yang dibutuhkan di lapangan. Harapannya ya nanti harapan saya itu lebih banyak yang seperti saya itu. Mungkin lebih bagus, lebih canggih. Saudara-saudara itu ya, Anda ini adalah calon-calon yang dipersiapkan generasi penerus. Ya, ini persaingan sudah ketat Mas dalam bidang tenaga kerja. Ya saya menyarankanlah supaya Anda itu betul-betul serius, ya, semangat, niat, betul itu untuk mengubah. Ya. Karena persaingan sudah sangat luar biasa, karena kita sudah menandatangani MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa, di mana kalau kita menandatangani itu perdagangan bebas ya, Asia Pasifik ya, itu kan produk-produk yang masuk. Sudah itu. Nah sekarang ini kalau MEA itu orang yang masuk, tenaga kerja. Tapi jangan heran kalau tenaga kerja kita itu masuk di luar negeri itu tidak ada masalah, yang penting persyaratannya lengkap. Demikian yang luar itu masuk ke Indonesia juga tidak ada masalah. Yang penting punya kompetensi, syarat-syarat bertempat tinggal di negara lain itu dipenuhi, tidak masalah. Nah yang penting kompetensi ini. Nah, sekarang kalau perusahaan itu
membutuhkan kompetensi. Yang dibutuhkan itu kompetensi. Kowe di ijazah sarjana nek rasa nyambut gawe kan ya ndak gelem pabrik rugi. Seperti itu. Makanya persaingannya kita sudah mengglobal. Ayo kita bersaing. Mari kita bekerja keras. Orang kita itu pintar-pintar, Mas, orang Indonesia. Pintar-pintar. Kalau satu-satu itu pintar-pintar. Tapi lek kumpul itu mesti pintar. Kualitasnya jadi turun. Itu saya diomongin sama orang Jepang itu gitu. Kalau Indonesia itu pintar-pintar. Lomba sains teknologi itu kayak menang ya di luar negeri. Matematika pintar. Tapi kalau sudah berkumpul merealisasikan pekerjaan bersama, berkolaborasi itu kualitasnya turun. Itu sudah bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Coba kalau kita tuh berkolaborasi gitu. Bagus, Mas. Tapi ya memang perlu ini ya, perlu dorongan lah. Perlu dorongan. Ya coba aja, saudara, kalau di Politeknik itu program, contohnya ya, membuat robot itu kayak dewe-dewe teman. Uang elektro di padahal robot itu mekaniknya banyak. Iya, Banda? Nggak main kontrol, toh. Nah, orang sana elektronika kan tangani dewe. Tangani dewe. Ya nggak bagus, nggak berkualitas. Gitu. Misalkan buat body-body gitu. Yang kemarin itu saya lihat itu buat body-body itu dikikiri, digrajeni kayak itu alah ngono. Elek banget. Mungkin mesin itu diwerkat. Kan lebih presisi, lebih bagus. Kalau dibuat namanya CNC, kalau dibuat sebanyak itu kan ya mesti hasilnya bodoh. Jadi main celak orang karu-karuan. Nah, yang seperti ini, Pak, karena tidak mau berkolaborasi dengan orang mesin. Gitu. Mahasiswa kono tidak mau berkolaborasi dengan orang mesin. Makanya sekarang itu sama Pak Menteri itu didorong dengan kurikulum MBKM ini supaya itu ini loh berkolaborasi. Kita punya pengalaman tahun 2008 itu saya mungkin sudah pernah saya ceritakan ya lomba robot itu pada waktu saat dari pembina itu kan pembimbing itu saya minta ke PD3, Pak ini coba dikolaborasi lah Pak dengan mesin. Biar robot ini kan robot itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan mekanik, tidak kontrol saja. Oh iya Pak, enggak apa-apa ini aku. Coba bayangkan ini prestasi yang luar biasa kalau menurut saya. Proposal 4 itu yang masuk itu berapa Mas? Yang di ACC itu. Jadi kita akan ngajukan proposal dulu, dipresentasikan dulu di Surabaya sana. Kebetulan yang panitianya itu yang menyelenggarakan itu PEN ITS. Kita 4 itu loh lolos 3. Lolos 3 itu loh terus sampai selesai, sampai masuk lomba. Itu kalau misalkan lolos gitu kan ada kurun waktu tertentu dievaluasi. Kalau ini tidak bisa langsung dipotong, diputus. Nah, kita tuh bisa berlanjut terus setiap diverifikasi verifikasi oke, sampai masuk di kalangan itu oke. Walaupun kita kalah dalam lomba, oleh lomba itu kan ya pinter-pinteran Mas, tapi kalau kualitas itu kan beda. Kita kalah tiga-tiganya, dari elektro kalah, dari mesin juga kalah. Ya. Tapi kita dapat juara desain terbaik, desain robot terbaik. Mesinnya orang mesin bangga, sing desain robot itu orang mesin, ya. Bangga orang mesin. Desainku loh juara. Ya, mestinya ya tadi itu mestinya kita itu bisa berkolaborasi ya. Tetap mempertahankan itu. Ya tahun depan itu ya kudunya terus berkolaborasi. Orang, Mas. Putus. Dah, tahun ini ya tahun ini.
suatu ketika kapan tuh dia di Jakarta itu di UI kalau tidak salah ya, itu juga ikut lomba robot pemadam kebakaran. Saya ingat dikonsultasikan, tapi diomongi orang gelem. Dia itu membuat gerakan gerakan naik turun itu dia menggunakan ulir. Nah, kalau orang mesin kan hal seperti ini kan tidak benar. Kalau gerakan ini tidak boleh pakai ulir. Gerakan ini ya harus pakai roda gigi. Gitu. Kalau merubah gerakan lurus, gerakan putar jadi gerakan lurus ya pakai gigi dan tidak percaya bisa Pak gini aja. Oh ya wes, pakai gerakan itu tidak bisa loh Mas pakai seperti itu, tidak akan nanti bisa macet itu. Nah ini bisa Pak, ini ya sudah akhirnya membuat M19 kali 2 kalau tidak salah atau M18 kali 2 motor untuk penggeraknya itu pakai motor power window itu ya sudah biarkan aja. Mungkin yang tidak dilibatkan, dijalui pendapat, orang percaya ya wes udah yang ini Jakarta. Namanya gerakan pakai ulir segitiga, gitu. Gesekannya kan tinggi. Nah, kalau naik turun pitnya kecil, ya putarannya kan. Halo, bisa dilanjut? Bisa Pak. Ya saudara, kalau misalkan memahami tentang pit dan lead itu kan kisar. Jadi kalau kisar itu jarak tempuh 1 putaran ulir. Jadi kalau mur dan baut, mur yang bawa putar itu jarak masuk itu berapa? Jadi kalau ulir itu tunggal, berarti kisarnya itu sama dengan pit. Kalau pit loro, berarti 1 putaran itu 2 mili. Nah, coba bayangkan kalau itu panjangnya 1 meter. Kalau berjalan 1 meter, berarti putarannya berapa? 500 putaran. Nah, seperti itu kan panas, Mas. Menggesekkan. Akhirnya apa? Macet. Kalau ulir itu sudah macet itu tidak bisa dikendorkan, tidak bisa dikencangkan. Seperti dilas di dalam itu. Yaitu pulang. Tunggu bis, Mas. Boleh. Gara-gara itu. Cik melaku, cik berjalan, cik lagi Arab demo, wis macet. Ya itu loh contoh-contoh yang seperti itu sampai sekarang pun juga tidak pernah kolaborasi. Ya, orang mesin sendiri ya mahasiswanya ya semakin lama juga semakin menurun kegiatan-kegiatan HMM itu ya, kegiatan kreatif ya, kegiatan kreativitas mahasiswa itu. Bengkel kreatifnya itu nggak ono lagi ya. Terus justru malah ya dikai gukat barang wis. Itu kan kalau yang itu kan jenenge kan balapan gitu. Itu ilmunya itu enggak begitu banyak ya, sebanyak membuat robot. Kalau membuat robot tuh gandengannya kan kontrol ya kita kan juga belajar kontrol ya. Ada pelajaran robot kan ada. Kenapa saudara tidak pernah ikut lomba? Padahal punya peluang banyak. Justru kalau saudara itu bisa kontrol, justru melebihi dari elektronika. Benar ini Mas, benar. Jadi HMM itu kalau menurut saya justru tidak malah berkembang, ya memang uangnya tambah oke, tapi kegiatannya ya semuanya ya. Tidak ada yang ya yang kemarin lomba kayak mobil ya, mobil ini sebenarnya ngotak ya. Hanya sepintas tidak berlanjut. Ya cuma untuk show sebentar, habis itu tidak dilanjutkan. Sarabang Jawa rog asem. Ini Mas ya, kembali ke sini lagi.
Untuk karakter cemented carbide itu, Mas, cutting speed-nya 3 kali sampai 4 kali. Jadi kalau untuk mild steel baja lunak itu yang tadi dicontohkan 27, kalau 3-4 kalinya ya sekitar 100-an. Kalau semakin cepat kan ya semakin putaran semakin tinggi, pekerjaan cepat selesai. Gitu. Jadi pentingnya memilih tool itu ya seperti ini, ya pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan putaran tinggi, tergantung faktor tool, faktor material benda kerja, dan kondisi pemotongan. Tuh. Ini sifat-sifat yang dibanding dengan HSS, ketangguhannya lebih tangguh, ketahan terhadap abrasi, gesekan lebih baik, ketahan hausnya juga lebih baik, resistensi terhadap deformasi termal atau perubahan bentuk karena panas juga rendah, torsi kekuatan 2 kali lipat HSS. Ini kelebihan. Ini masih level 2 loh Mas, belum yang level 3, level 4, level 5, ini ada lagi. Betul. Ya. Ini sekilas contoh untuk penggunaannya, kayu, plastik itu masih ada. Tapi kalau untuk besi, cor, aluminium udah pakai karbide, baja sudah pakai karbide. Bentar Mas, ada telepon dari Pak Kajur. Ya Pak. Ini contoh-contoh, kemudian apa lagi? Nah ini contoh-contoh toolnya ya, kayak gambar ini, tool karbide ya, bentuknya macam-macam. Jadi yang kecil-kecil ini nanti dibentuk seperti yang di atas ini di bracing istilahnya, dilas dengan kuningan, di bracing itu ditempelkan di ini untuk di gagangnya ini. Ini banyak dilakukan oleh para pelaku-pelaku di lapangan ya, terutama di tukang-tukang bubut di yang industri menengah ke bawah itu pakai ini. Ini insertnya cuma murah 3.000, biasa 3.000, 4.000, 5.000 sudah dapat ya. Jadi kalau untuk ulir ya cari yang ulir, untuk part dalam ya cari part yang dalam gitu. Maka dari itu ini banyak dipakai di industri ya, di industri-industri itu karena memang murah. Ya karena produk-produk Cina itu yang datang itu sebetulnya banyak membantu industri kecil ya, supaya apa? Survive ya, supaya mereka kreatif ya. Contohnya kalau alat-alat misalkan alat-alat pertukangan itu. Ya kalau kita beli Makita ya harganya bisa 2 kali 3 kali lipat. Tapi kalau kita beli modern, beli yang produk-produk Cina itu ya murah-murah. Tapi mereka bisa bekerja ya, bisa membuat produk ya, bisa berkembang gitu loh. Walaupun saat nanti kalau sudah berkembang dia tidak mau pakai itu. Ya. Jadi sebagai awalan saja. Selanjutnya tidak pakai itu, pakai yang berkualitas seperti Daewoo, seperti Makita begitu, alat-alat pertukangan itu. Contoh itu. Demikian yang di permesinan. Ya, kalau sudah ini ya pakai yang model ini, pabrikan begini, ya pakai istilahnya insert produksi Mitsubishi atau Senvic atau Kyocera, banyak sekali kalau saudara lihat di internet itu. Pakai yang ini lebih bagus. Tapi kalau untuk awalan memulai usaha awalan itu pakai yang gitu-gitu. Tapi kalau sudah ini dia tidak mau pakai yang lebih bagus. Ini contohnya. Jadi memang itu membantu sebetulnya mengangkat kita supaya kita itu lebih. Contoh di mesin las saja. Mesin las itu harga 900 sudah dapat, 750.000 dapat kalau dulu. Ya. Kemarin waktu saya uji kompetensi itu las kita kan rusak. Las kita itu rata-rata membelinya itu sekitar di atas 25 juta, Mas. Las GMAW itu. Nah, tatkala uji kompetensi ternyata lasnya rusak semua. Loh ini gimana mau uji kompetensi alat rusak semua? Terus nah ini Mas Andi saya suruh coba kamu browsing harganya piro. Ternyata ada alat GMAW itu ada harganya 4 juta. Bayangkan, langsung untuk 4 saya. Untuk uji kompetensi. Sudah jalan uji kompetensi gitu.
Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini. Yang penting bagaimana mengaturnya. Ini yang ini ada produknya banyak sekali, ada Tungloy, ada Tegutek. Kalau dari Korea terkenal Tungloy, Tegutek. Kalau dari Jepang itu Mitsubishi. Ya. Kalau dari Swedia itu ini Sandvik, ada Kyocera yang baru ini banyak diminati. Oke, ini gambaran dari tool. Jadi tool itu semakin HSS paling bawah. Tapi bukan HSS itu bukan paling jelek, tetapi dia juga punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ini memang kekerasannya rendah, hardness-nya rendah. Tapi lihat ini, toughness-nya ya, ini jauh lebih tinggi, paling tinggi daripada yang lain-lainnya. Coba yang paling keras diamond itu paling tajam ini Mas diamond ini. Ini paling tajam. Ini bisa motong itu 1,5 mikron itu bisa terpotong dengan pahat ini. Coba bayangkan. 0,5 mikron itu bisa terpotong. Hasilnya bagus sekali. Ya. Ini bagus sekali. Ini yang paling tajam ini. Maka dari itu ini bentuknya biasanya komposit. Jadi dari serbuk diamond yang direkatkan ya, dengan kobalt. Nah ini kalau saudara bisa tahu ini barangkali tidak tahu ya. Kalau saya mendengar promosi itu ya di TV itu istilahnya ini diamond fill untuk kecantikan dulu Mas. Nah, diamond fill itu untuk kecantikan untuk menghilangkan sel kulit mati itu sebetulnya dikikir di grindo Mas itu. Kulit itu. Tetapi kenapa pakai diamond ini? Dia bisa motong itu 0,5 mikron. Sehingga dia itu bisa mengupas kulit-kulit mati di wajah. Terkenal dulu, Mas. Jakarta itu sekali ini filling itu bisa 5 juta. Tapi sekarang ya produk Cina masuk, wah jatuh bebas. Gitu, Mas. Orang bisa memiliki sendiri, itu harganya juga terjangkau. Nah, seperti kalau kita tahu orang teknik, muni diamond fill, opo orang kan heran ini opo ya. Saya malah file itu kan ngikir aku, berarti itu dikikis pakai diamond. Nah, karena diamond itu adalah pisau potong paling keras, ini kan dipakai dalam bentuk serbuk itu kan bisa memotong. Termasuk untuk memotong bahan-bahan yang sangat keras, granit, marmer itu. Pakai ini Mas motongnya, tapi bentuknya itu bentuk alat potong bulat itu ujungnya itu tipis kira-kira 1 mili itu alat potongnya. Jadi dilekatkan di rodanya itu dipakai untuk motong marmer, granit yang keras-keras itu. Itu adalah dari sini. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Nanti kalau sudah di teknik perkakas selanjutnya saya mengajarkan. Mudah-mudahan ketemu saya. Ya. Kemudian mata bor, ya ini mata bor seperti yang di simulasi tadi. Jadi mata bor itu pengeboran itu bisa dilakukan di mesin bubut. Seperti tadi ditemukan jenis-jenis bornya, coba lihat ini ada yang hitam, ada yang kuning. Ini yang hitam kuning itu, yang putih ini yang tidak dilapisi, yang itu yang dilapisi. Supaya apa? Ya unjuk kerjanya itu bisa lebih baik, bisa lebih tahan aus, bisa lebih tambah tajam sedikit. Ya. Karena lapisannya itu cuma beberapa mikron saja, tidak tebal. Istilah dikuting, teknologi kuting. Sekarang lagi marak teknologi kuting. Ini adalah bor, ada yang pemegangnya adalah tirus, ada perseng, ada yang lurus. Kalau yang ini kan lurus ya. Lurus semua. Kalau ini tirus. Kalau bor-bor yang besar ini pemegangnya tirus. Di atas 14 itu sudah taperseng. Karena cak itu paling besar 13 mili. Jadi kalau sudah 14 ini pakai taperseng. Kalau taperseng nanti pakai ini. Pakai sarung pengurang. Nanti pakai sarung pengurang. Nah, nanti kita praktekkan lah, kita praktekkan. Nih, kemudian
setelah ini Anda bekerja di mesin bubut, ya. Jadi bekerja pada mesin bubut ini syaratnya gunakan perlengkapan keselamatan kerja, pakaian kerja, pinjam peralatan pada petugas, kontrol kondisi mesin, kelengkapan serta kondisi lingkungannya. Kalau ada yang kotor, ada yang tidak dibersihkan, silahkan dilaporkan. Pak, saya menggunakan mesin yang tidak bersih. Nanti kita telusuri siapa yang pakai kemarin. Jadi kita tegur atau kita beri sanksi lah. Tuh, dan biasakan bertanya, ya Mas, supaya tidak salah gitu, mengenai alat maupun kelengkapannya. Mesin tanyakan. Ya. Jangan sampai nanti putarannya terbalik ya pahatnya rusak. Jadi sering bertanya lah, sering bertanya. Kemudian beberapa hal yang menyangkut dengan keselamatan kerja, ya, mengenakan kacamata pengaman bila mengoperasikan mesin bubut, ya, mengancingkan lengan baju, menggunakan baju berlengan panjang, jangan menggunakan dasi atau jibat yang bergelantung, nanti bisa keserimpet, kebulet di sini. Ini contoh mahasiswa tahun Seraina. Kemudian ini menggunakan jam tangan, cincin itu ya kalau bisa jangan ya disimpan di kantong saja. Kenapa? Kalau saudara ini bisa luka. Ini kalau terbiasa pakai meja magnet, kalau di gerinda pakai mejanya magnet, jamu bisa rusak. Ya, jangan mengoperasikan mesin bubut sebelum mengetahui fungsinya. Kalau fungsinya ya jadi tombol-tombol dibulat-bulat, tanyakan aja. Biasakan bertanya. Tanya teknisi atau pembantu teknisi atau ditanyakan instruktur masalah. Dan ini kalau saudara bubut, ini jangan dibiarkan puli yang berputar itu terbuka, harus tertutup. Ada tutupnya dipasangkan. Kalau ini berbahaya, ya, bisa kejepit tangannya, ya, kejepit tangan. Kemudian ini yang sering dilakukan mahasiswa itu melakukan pengukuran. Di bendanya si munyer diukur, ya, ini ragenan. Tidak diberhentikan, nanti bendanya berputar diukur. Ya, misal sorongnya bisa lepas, bisa jatuh, bisa mereteli. Nah, kalau mitutoyo regane 500. Ya kan? Kalau mitutoyo, ya kalau lain mitutoyo ya 100 ribu. Mitutoyo kan mahal. Kemudian ini yang tidak boleh, jadi caknya itu kuncinya jangan dipasang begini. Lupa kunci benda kerja dipasang, terus mesinnya diputar. Bisa terlempar mengenai batuk ini yang dia pesaknya. Batuk ya. Jadi tolong hati-hati, stop jangan coba-coba. Terus kunci ini seringkali mahasiswa ini kuncinya kurang sitok barang diputer ya, tidak boleh ya, harus dilaporkan. Pak ini kendor, ini kok kurang sitok bautnya ya, kurang satu, ya dilaporkan. Mesti cek ya. Kalau ini bahaya sekali. Ini yang lepas ini, nah kalau ini yang lepas catnya ini kan lebih bahaya lagi. Tuh, terus kemudian ini ngajar Mas, masih ngajar. Ya, seringkali mahasiswa itu, kalau mesin kita itu kan nggak ada remnya, Mas. Mesin kita itu buatan Austria. Jadi tahun 82 itu sudah ada. Kalau Anda itu tua mesin. Tapi mesin ini handal, Mas, dibanding mesin-mesin yang baru. Mesin yang baru itu Celtic sama yang di bawah itu buatan Cina itu. Itu sudah miring, Mas. Jadi kalau dipakai bubut itu tirus. Benaknya uangnya nggak bisa, sulit. Kalau yang ini tetap bagus ini yang buatan Austria ini, Maximat ini. Kemarin diverifikasi juga lolos, masih layak dipakai. Nah, kemudian ini kalau melepas kotoran ya ojo gawe.
tangan lah, pakai kain majun. Kita sediakan banyak berkebo-kebo, ya kita membeli setiap tahunnya itu hampir 1.000 kilo, 1 kintal, 1 ton. Harganya 20.000, piro harganya? 20 juta, Mas. Mesin itu banyak pengeluarannya, Mas. Pengguna BHP yang sangat banyak. Ya. Beda dengan yang lain-lain, jurusan lain. Ya. Nah, kita itu kalau beli gas itu 80 botol, ya, Mas. Peng 640 berapa? Asetilin, belum argon, belum CO2, oksigen, banyak. Ya. Itu gas paling banyak. Kalau roda itu hampir 800 kilo. Ya. Per kilonya itu 35.000. Ya, peng sendiri lah berapa ini. Ya. Gas paling banyak itu las, ya, terutama gas itu paling banyak. Nah, kalau dibanding dengan AN dengan AK itu, itu kok kertas itu, sak botol itu asetilin itu kertas sak pickup itu, Mas, ya. Itu mesin itu banyak biayanya. Mau menaikkan UKT ya enggak bisa, dimarahi sama pemerintah. Ya, boleh. Ya mau enggak mau ya kita itu selalu mencoba mengirit, istilahnya Pak Imam tuh gendong indit. Ya. Jadi kalau ada kekurangan ini ya dimaklumi, ya, kita tidak sirabul. Beda sama dulu, kalau dulu zaman saya dulu, wah, loss, Mas. Karena Bank Dunia, Mas, dari Swiss Contact, Mas, luar negeri, loss ya. Nah, sekarang dibatasi. Ya. Perawatan aja untuk seluruh mesin cuma 145 juta. Jauh, ya. Kemarin dan dekat itu sekali London itu 27 juta. Banyak sekali. Oke, nanti setelah itu praktek, nanti kita juga praktekkan, kita ajari setting benda kerja. Jadi supaya benda kerja itu tidak putarannya oleng, disetting dulu. Seperti ini cara settingnya. Jadi yang menggunakan dialitator digunakan untuk setting. Ini penting, ya, nanti diajarkan dalam praktek. Nah, kalau tidak praktek apa ya iso, tak cerita ini orang ngerti iso. Ya, setting. Jadi harus praktek. Setting benda kerja, kemudian setting pahat juga. Dikasih setting pahat. Mana cara setting pahat? Ini yang penting ujung mana lurus dengan sumbunya mesin. Caranya menggunakan center ini. Dimajukan, kalau kurang tinggi diganjel. Tapi kalau mesin yang lain itu bisa diputar, digerakkan naik turun. Sehingga kalau kamu itu bikin skripsi itu juga ingin itu, Mas. Alat, ya, alat bantu mesin ya, untuk memudahkan pekerjaan. Pakai turbin ya, turbin air neng gone iku neng kerabiaan kemarin, aduh ribet, Mas. Ya pengennya yang bantu tapi ya salah arah itu tanggungan. Iku jenenge sawahe wong kok paculi, sawahe dhewe ra digarap. Ya kalau begitu orang jurusan KE itu terus kan lapo, Mas. Lek kabeh mbok garap. Ya mendingan buka jurusan prodi KE itu baru bener. Bukan sing ngono kuwi. Oh, produksi perawatan kok gawe ngono-ngono kuwi. Solar energi. Mobil listrik. Bingung. Dan nanti ya saya mengingatkan aja, nanti jangan itulah ya, sesuai dengan bidang. Oke, begitu kira-kira ada pertanyaan nanti selanjutnya tentang bagaimana menggunakan center drill. Sebelum dibor itu di center dulu, nanti kita coba praktekkan, ya kita belajar di sini. Juga mengebor itu bagaimana memasang catnya, mengencangkan catnya, gimana menggunakannya, gimana mengoperasikan. Karena nanti praktek juga ada ini, ada ininya. Nah, kemudian yang lain-lain tentang knurling dan sebagainya itu nanti juga kita praktekkan bagaimana cara settingnya.
Jadi nanti job-job Anda kira-kira seperti ini. Saya lupa saya carikan job-jobnya kemarin. Kira-kira seperti ini. Pak, permisi Pak. Ya Mas, silakan. Mau izin Pak. Izin biar. Ini kan ada tetangga saya yang meninggal. Oh ya, Saya mau kenapa Pak? Mau izin? iya mau membantu Oh. pemakaman. Oh ya, Soalnya hari gini gitu. ya enggak apa-apa. Silakan, Iya Pak, assalamualaikum. silakan. Ya, Waalaikumsalam. Nah, ya gitu. Izin, boleh izin. Ya, jangan lulus saya. Izin, Pak, saya baik di chat juga enggak apa-apa. Langsung Pak golek nih job yang kemarin, yang sekarang.